Shalom, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di rumah dalam program Word from Heaven. Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman jika tidak disertai dengan perbuatan adalah mati. Mungkin kita suka mendengar ayat ini tetapi kurang paham dengan maksud dan artinya. Saya ingin memberikan beberapa contoh supaya kita memahami maksud ayat ini. Jika ada seorang yang hidupnya berkecukupan, tapi tidak membantu tetangganya yang kelaparan, itu sama dengan iman orang itu mati. Jika ada seseorang yang meyakini bahwa apabila dia meninggal, dia pasti masuk surga, lalu kemudian diizinkan Tuhan mengalami sakit yang berat, lalu dia ketakutan menghadapi kematian, iman orang ini adalah iman yang mati. Jika ada seorang pengusaha yang meyakini bahwa Tuhan adalah sumber rezeki dalam hidupnya, lalu dia ketakutan dan khawatir usahanya akan bangkrut dalam situasi dan masa-masa seperti ini, orang ini sama dengan memiliki iman yang mati. Yakobus 2 ayat 14 berkata, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi, mestinya orang yang hidupnya berkecukupan itu membantu tetangganya yang kelaparan. Itu adalah tindakan yang menunjukkan imannya yang hidup. Apabila ada orang yang mengimani apabila dia meninggal pasti masuk surga, diizinkan sakit, dia tidak perlu ketakutan. Karena Tuhan yang menjamin hidupnya. Apabila ada pengusaha yang berkata bahwa dia mengimani bahwa Tuhan adalah sumber rezeki, maka ketika Tuhan izinkan menghadapi masa-masa sulit di dalam usahanya akhir-akhir ini, dia tidak akan khawatir, dia tidak akan ketakutan, tapi tetap bersandar dan percaya Tuhan akan mencukupkan kebutuhannya. Iman yang hidup tidak berhenti pada mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi bertindak taat pada setiap firman Tuhan. Ketaatan adalah aspek penting dari iman orang percaya. Hanya mereka yang beriman dapat taat, dan orang yang taat dapat beriman. Itu sebabnya tindakan kita sehari-hari dapat memperlihatkan iman kita yang tersembunyi. Bagaimana caranya? Pada waktu saudara mentaati aturan lalu lintas saat mengendarai motor, itu menunjukkan iman yang disertai dengan perbuatan. Waktu saudara mentaati aturan PSBB dengan tidak keluar rumah jika tidak penting, kalau terpaksa keluar rumah menggunakan masker, dan menghindari kerumunan orang banyak, itu adalah tindakan iman. Mengampuni orang yang bersalah, dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya, itu adalah tindakan iman. Rendah hati dan mau minta maaf ketika saudara bersalah, itu adalah tindakan iman. Mari kita buktikan iman kita dengan perbuatan nyata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Dan kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Sehingga kami membuktikan iman yang ada di dalam diri kami adalah iman yang hidup. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.